sebuah bangunan musala di Pondok Pesantren Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur, mendadak ambruk pada Senin sore 29 September saat ratusan santri hendak menunaikan ibadah sholat asyar. Dalam hitungan detik, suara doa berubah menjadi jeritan. 67 nyawa santri dan pengajar melayang, puluhan lainnya terluka. Tragedi ini bukan hanya soal musibah tetapi juga tentang kelalaian yang dibiarkan tumbuh di atas keyakinan bahwa semua sudah takdir. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut fakta mencengangkan. Dari lebih dari 40.000 pesantren, hanya segelintir yang memiliki izin resmi atau persetujuan bangunan gedung PBG, izin dasar yang memastikan bangunan layak berdiri, aman, dan memenuhi standar teknis. Yang terikot di sistem PBG kita hanya 51. 51 yang nggak berizin dari 42? Yang berizin. Oh, yang berizin cuma 51 dari ribuan itu, Pak? Oh, gitu. Nanti kita cek semua pondok pesantren yang belum berizin, sambil kita bantu mereka untuk mengurus izinnya. Di seluruh Indonesia, hanya 50 pondok pesantren yang memiliki izin mendirikan bangunan. Bangunan Musala Al-Khazini sendiri tidak memiliki izin. Saat roboh, proses pembangunannya bahkan belum selesai. Namun, pihak pesantren menyebut peristiwa itu sebagai takdir dari Allah. Ini musibah. Semua harus bersabar, ujar pengasuh pondok, Abdus Salam Mujib. Ada harapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri yang saya kira memang ini takdir dari Allah, jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat. Beberapa orang tua santri pun menolak membawa kasus ini karena hukum. Mereka menganggap kematian anak-anak mereka sebagai bentuk kesyahidan. Tapi, apakah benar takdir bisa meniadakan tanggung jawab manusia? Pakar hukum mengingatkan, tidak ada yang bisa berlindung di balik dalih takdir. Dalam sistem hukum Indonesia, kelalaian dalam pembangunan yang menyebabkan hilangnya nyawa dapat dijerat dengan pasal 359 KUHP, menyebabkan kematian karena kealpaan. Sementara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung dengan tegas menyebut, setiap bangunan yang didirikan tanpa izin dan tidak memenuhi syarat keselamatan konstruksi adalah pelanggaran hukum. Artinya, jika terbukti ada unsur kelalaian baik dari pengelola pesantren, kontraktor, atau pihak yang membiarkan pembangunan tanpa izin, mereka bisa dijerat pidana. Di sisi lain, rasa kehilangan masih menyelimuti keluarga korban. Beberapa di antara mereka tetap memilih diam menyebut semua ini sebagai ujian iman. Sementara pihak pesantren menjanjikan hadiah badal umroh bagi santri yang meninggal dunia. Sebuah penghormatan yang mulia, namun belum tentu menjawab tanggung jawab moral dan hukum atas puluhan nyawa yang melayang. Tragedi Al-Khazini adalah cermin buram tentang bagaimana niat baik membangun lembaga keagamaan bisa berubah jadi petaka. Ketika prosedur keselamatan diabaikan dan ketika nyawa melayang, takdir seharusnya tidak dijadikan tameng untuk menutup kelalaian. Sebab iman tanpa tanggung jawab hanya meninggalkan puing-puing dan air mata.